Oke, jadi kita akan belajar rumus penjumlahan di sini ya. Jadi rumus penjumlahan itu teman-teman yang teman-teman harus ketahui yaitu operator matematika ya, yaitu sama dengan ya. Nah, di sini kita akan contohin 10 contoh rumus untuk menjumlahkan ya. Dan sebelum kita contoh ke 10 rumus tersebut, yang pertama harus tahu dulu basicnya. Jadi di Excel itu sama dengan penjumlahan itu misalnya 2 tambah 1 ya, 2 tambah 1 harus sama dengan dulu ya. Kalau misalkan sudah tinggal enter aja, nih harusnya 3 kan ya. Ini jumlahnya 3. Nah, kalau misalkan alamat sel misalnya di sini 3, di sini 3 ya. Nah, kalau misalkan penjumlahan kayak gini, teman-teman bisa menggunakan sama dengan ini ditambah dengan ini ya, ini juga bisa menghasilkan 6 atau dengan menggunakan sum ya. Oke, kayak gini lalu enter, sama aja ya. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan saya ingin pilih penjumlahan yang tidak berurutan kayak gini? Misalnya saya akan jumlahkan kayak gini ya, sum misalkan ini sampai sini, kemudian ditambah dengan ini ya, kemudian enter. Ini juga bisa ya teman-teman. Tetapi teman-teman di sini kan hasilnya 9 nih, harusnya ini sum ini dulu baru ditutup ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan fungsi sum itu atau rumus lain pun, ini biasanya kurung buka itu akan berpengaruh ya. Ini harus teman-teman pelajari matematika ya. Jadi mana dulu yang akan dijumlahkan, baru nanti di dalam kurung atau kurung mana dulu yang harus akan dijumlahkannya gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini misalkan ini harusnya 12 ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kurung itu nanti berpengaruh untuk penjumlahan di Excel dan operator-operator lainnya ya. Oke, misalnya kalau saya punya data kayak gini, ingin menjumlahkan, cara yang cepat juga bisa menggunakan fungsi yang ini ya. Nah, kayak gitu, ini jumlahnya 14 auto sum ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan fungsi ALT sama dengan. Nah, ini juga otomatis ya. Jadi teman-teman blok dulu, kemudian ALT sama dengan, nanti jumlahnya akan dijumlahkan otomatis, sum F2 sampai F5 kayak gitu ya. Oke. Kayak gini aja basic-basicnya ya. Lalu kita akan coba dulu yang pertama di sini. Nah, saya punya contoh di sini adalah kota kemudian agen ya. Ini kita akan jumlahkan yaitu dengan tadi auto sum juga boleh kayak gini ya, lalu enter. Atau teman-teman mengetikkan sama dengan sum lalu di drag kayak gini juga boleh, enter, hasilnya sama ya. Atau teman-teman tekan blok kayak gini kemudian ALT sama dengan, ini langsung dijumlahkan ya, itu sama aja. Ini adalah basic ya. Lalu lanjut ke contoh yang kedua atau berikutnya ya. Nah, kita akan menentukan di sini, kita akan mencari jumlah sel yang kosong itu berapa sih gitu kan ya. Sini kan ada data nih, sini ada sel yang kosong, ini ya ada 2 ya. Ini kan datanya sedikit, teman-teman gampang kalau data sedikit tinggal tulis aja 2 tanpa rumus pun sudah gampang ya. Nah, kalau datanya banyak kita akan gunakan fungsi Excel ya. Untuk menjumlahkan data yang kosong, teman-teman menggunakan di sini yaitu count blank ya. Count blank kayak gini, kemudian ini ranknya. Nah, teman-teman sintek count blank itu kan ini adalah count blank ya, kemudian ranknya teman-teman blok aja kayak gini lalu enter. Nah, jumlah sel kosong 2 ya, sama seperti yang tadi, ini 1 sama ini yang B5 ya, jadi ada 2. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin menjumlahkan data yang ada yang terisi? Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi count A ya. Kemudian video satunya tinggal blok aja kayak gini lalu enter. Ada 6 ya. Dan ini jumlah barisnya harusnya 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Jadi yang terisi adalah 6, yang kosong 2 gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, kasus berikutnya ya. Nah, ini teman-teman juga bisa pernah ngalamin kayak gini ya. Kita tentukan berapa sih jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Nah, ini sering sekali muncul di kasus-kasus ketika misalnya kerja atau soal-soal Excel di sekolah juga kan biasanya ada nih. Ini nama-namanya, kemudian ini jenis kelaminnya, lalu kita akan rekap berapa jumlah untuk laki-laki, berapa jumlah perempuan. Nah, di sini kita gunakan fungsi count if ya. Count if, kemudian sini ranknya blok kayak gini,
lalu titik koma dan kriterianya kita tuliskan aja, karena ini laki-laki yang dicari berarti L. Nah teman-teman, ini kriteria ini harus teman-teman sesuai di sini ya. Kalau misalkan tidak sesuai, ini jumlahnya pasti salah, formulanya benar tapi hasilnya salah ya, kita enter. Nah jumlah laki-laki adalah 3, 1, 2, dan 3. Nah kalau teman-teman menuliskan di sini salah kayak gini, ada spasinya, maka di sini akan dihitung 2 karena kriterianya tidak sesuai ya, kesalahan gitu ya. Oke. Nah sekarang jumlah perempuan juga sama, menggunakan fungsi count if ya, kayak gini. Lalu blok ranknya kayak gini. Lalu kriterianya di sini adalah perempuan, kemudian enter ya, kayak gini. Kalau misalkan perempuan laki-lakinya di sebelah sudah ditentukan, misalkan di sini L, di sini P. Nah teman-teman bisa menggunakan sama dengan count if kayak gini, kemudian pilih ranknya, kemudian kriterianya ambil ke sel yang ada di D berapa ini, 15 ya, kemudian enter, sama aja hasilnya 3 gitu ya. Cuman ini kalau ada selnya, kalau di sini kan harus tentukan kriterianya, harus ditulis L kayak gini, lalu enter gitu ya. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah sekarang kita jumlahkan dengan kriteria ya. Misalkan kita akan memiliki data kayak gini, data ini data warna ya, kemudian kita tentukan kriterianya di sini, lalu kita jumlahkan berapa sih jumlah oranye dan hijau itu. Nah sekarang kita gunakan, kalau kasusnya kayak gini, kita gunakan fungsi sum product ya, sama dengan sum product kayak gini. Kemudian ini adalah array 1 ya, array satunya kita gunakan fungsi count if ya, count if ya, ini ya. Oke, count if, kemudian kita blok dulu sel datanya yang sini, kemudian baru di sini kriterianya, yaitu pilih yang ini ya. Oke, kalau sudah kayak gini tekan enter, nanti muncul kayak gini, teman-teman tinggal yes aja. Oke, untuk kriteria oranye dan hijau jumlahnya ada 4, kita cek ya. Oranye 1, kemudian ada lagi oranye 2, kemudian udah 2, lalu hijau 3 berarti kan ya, atau hijaunya 1, kemudian ada hijau lagi enggak nih? Oranye 3 ya, 1, 2, 3, kemudian hijau 1, jadi jumlahnya 4 gitu ya. Kita gunakan sum product dalam kasus ini. Oke, lanjut lagi. Nah kalau misalkan datanya kayak gini nih, ada skrup misalkan 4 cm 422 ya, kemudian ini berapa jumlahnya, 124. Nah saya sudah menggunakan fungsi ini ya, memisahkan dulu antara teks dan angka. Di sini kita gunakan substitute ya. Oke, ini formulanya ya, formulanya value substitute right B3 len B3 dikurangi find kurung buka, kemudian B3, 1 dan seterusnya sampai sini ya. Ini sudah pernah saya buatkan tutorialnya, silahkan teman-teman pelajari untuk lebih maksimal lagi ya. Dan sekarang kita akan jumlahkan skrup 4 cm ya. Berapa sih jumlah skrup yang 4 cm? Nah kita gunakan fungsi count if ya, count if kayak gini. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tentukan dulu ininya, datanya ya, ranknya berarti B4 sampai B7. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tentukan kriterianya, yaitu skrup kayak gini, kemudian 4 cm kayak gini ya. Lalu kalau sudah kayak gini, teman-teman tambahin bintang ya. Oke, nanti saya jelasin kenapa harus tambah bintang. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman, di sini kenapa, ini harus tarik dulu nih. Nah segini, kenapa harus saya pakai bintang ya, karena di sini kan ada skrup 4 cm dan ke kanannya ada lagi ya. Dan sekarang ini skrup 4 cm, ke kanannya ada lagi, tetapi beda kan. Nah kriteria yang samanya yaitu skrup 4 cm, yang bintang ini nanti akan diabaikan ya gitu ya. Jadi sampai kriteria 4 cm, skrup 4 cm kesininya kriterianya diabaikan gitu ya, jadi pakai bintang. Oke, kita cek hasilnya, enter aja. Jumlahnya 2 ya. Oke, jumlahnya 2, yaitu 1 dan ini 2. Oke, nah sekarang kalau ditotalin berapa sih total skrup yang 4 cm? Nah sekarang ditotalin yang ininya ya. Oke, caranya teman-teman, kita bisa menggunakan fungsi sum if ya. Yang mana sum if, yang ini ya.
Oke. Kalau sudah kayak gini, sum if ambil dulu datanya kayak gini. Oke. Kalau sudah kayak gini, kita tentukan di sini kriterianya, yaitu skrup 4 cm kayak gini ya. Nah, ini udah mulai agak sulit-sulit ya. Kalau tadi kan gampang ya, fungsi sum yang standar. Oke, skrup 4 cm. Sorry, di sini harus juga ditambahin dengan bintang ya, 4 cm bintang, kemudian tanda petik. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tentuin sum rank-nya, yaitu di sini ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, teman-teman tinggal enter aja. Jumlahnya 423. Oke, kita cek yang skrup 4 cm. Yang pertama ini jumlahnya 422, dan yang kedua skrup 4 cm jumlahnya 1. Jadi 422 tambah 1 sama dengan 423. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini adalah formulanya. Oke, lanjut lagi ke kasus berikutnya. Nah, sekarang misalnya ada nama barang, ada ukuran. Nah, biasanya kan teman-teman menuliskan data kayak gini ya, ada 2 meter, 7 meter, 30 meter, 45 meter. Nah, kalau kita jumlahkan, ini tidak akan mungkin menggunakan fungsi sum. Kenapa? Karena di sini ada teksnya ya. Kalau sum itu harus number. Maka di sini teman-teman hasilnya 0. Pasti salah menggunakannya ya. Jadi bukan fungsi sum. Nah, di sini kita akan tentukan di sini adalah array. Array-nya kita ambil dulu, kita pisahin dulu untuk angka dan teksnya ya. Misalkan 2 dan meternya harus dipisahkan. Nah, caranya teman-teman, kita bisa menggunakan fungsi array terlebih dahulu ya. Sama dengan array, anggap aja kayak gini. Kemudian ambil yang ini dulu, ambil C3 sampai dengan C6. Oke. Kemudian koma 2 ya. Kenapa 2? Kita akan ambil yang spasi meternya. Oke, kita enter. Nah, kalau gini kita Ctrl Shift Enter, maka hasilnya adalah spasi M ya. Jadi pakai apa ini namanya, tanda kurung kurawal ya, atau dalam Excel itu kan ada CSE ya, Ctrl Shift Enter. Jadi kalau di enter aja hasilnya value, kalau Ctrl Shift Enter hasilnya adalah min M. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, kita gunakan kita ganti ya, yang yang spasi M-nya kita ganti dengan kosong. Caranya bagaimana? Yaitu kita tambahin fungsi substitute ya. Oke. Fungsi substitute ini kita ambil datanya dulu, yang ini sampai sini. Kemudian untuk alt text-nya kita menggunakan fungsi write C3 ya, yang formula tadi. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita ganti new text-nya dengan kosong ya, kayak gini ya. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nanti muncul kayak gini, klik aja yes. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, kita sudah dapatin untuk apa ini? Untuk baris pertama ya, untuk penggaris ya, 2 meter, 2 meternya sudah diganti, yang spasi meternya sudah diganti menjadi kosong. Nah, teman-teman, kalau sudah kayak gini, kita harus value dulu. Kenapa? Karena di sini ini bukan number ya, tetapi ini adalah not value ya. Misalkan value. Nah, ini 2 nih. Kalau misalkan sudah rata kanan, berarti ini udah format number, sudah bisa digunakan ya. Karena kalau gini, kalau misalkan 2 tambah 2 misalkan ya, ini 2 yang number. Kalau kita jumlahkan, ini tidak akan berhasil ya, hasilnya 2 karena yang jumlahkan ini saja, ininya formatnya teks ya. Maka di sini teman-teman kita tambahin dengan value ya. Oke, value, kemudian Ctrl Shift Enter, nanti muncul kayak gini lagi, klik aja yes. Oke, hasilnya 2 ya. Nah, sekarang kalau misalkan dijumlahkan, berarti teman-teman kita edit lagi nih, formulanya kita edit lagi, kita tambahin dengan fungsi sum. Oke, kemudian Ctrl Shift Enter, nanti muncul kayak gini, klik aja yes. Nah, sekarang sudah bisa jumlahkan ya. Jadi jumlahnya adalah 84. Ini dan ini ditambahkan ya. Oke. Lanjut lagi ke soal berikutnya atau kasus berikutnya. Sekarang kita coba yang ini ya. Nah, ini ada nama-nama kota, kemudian ada double nih kota-kotanya ya. Sekarang kita rekap untuk kota yang tidak double. Nah, teman-teman bisa menggunakan di sini berapa sih untuk kota Bandung, berapa Sukabumi, berapa Majalengka, Cirebon dan Surabaya ya. Oke, kita contohkan di sini, kita gunakan fungsi count if dulu ya. Kita count if sama dengan count
if, oke, lalu kriterianya kita ambil yang ini sampai sini ya. Nah, lalu kalau sudah kayak gini kita kunci dulu. Oke, kalau sudah kayak gini kita tentukan kriterianya, yaitu harus sama dengan yang ini, lalu kita enter. Nah, jumlah untuk Bandung adalah 3, kita buktikan 1, 2, 3 ya. Oke, nah lalu berapa untuk Sukabumi? Teman-teman tinggal tarik aja kayak gini ya, kayak gini ya. Sukabumi 1, kita cek ini 1. Untuk Majalengka 2 ya, 1, 2, dan Cirebon 1, Surabaya 1 ya, kayak gitu. Kalau untuk menentukan jumlah berapa sih jumlah kota Bandung, yaitu hasilnya 3 dengan menggunakan fungsi COUNT-IF ya. Nah, sekarang kita coba cari berapa jumlah data unik ya. Oke, untuk menjumlahkan data unik kita bisa menggunakan fungsi sum ya. Jadi formulanya sama dengan sum. Oke, kalau sudah kayak gini kita tentukan kita bisa menggunakan fungsi eksak ya, eksak kayak gini. Lalu kalau sudah kayak gini, ini sintek teks satunya untuk eksak, kita ambil yang ini ya. Oke, kalau sudah kayak gini kita tekan F4 untuk menguncinya. Lalu kalau sudah kayak gini kita titik koma kemudian pilih yang ini. Oke, kalau sudah kayak gini kita tekan Ctrl Shift Enter, lalu muncul kayak gini lagi ya, kemudian klik yes aja. Nah, jumlahnya 3, data unik adalah 3. Data unik adalah 3 ya. Ya, data unik ada 3, kita cek yang Bandung. Oke, Bandung itu ganda ya, ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau Sukabumi unik ya, unik Sukabumi ada 1, Majalengka ada 2, kemudian Cirebon 1, Surabaya 1. Jadi data unik ada 3 ya. Yang ini Sukabumi, Cirebon, dan Surabaya. Oke. Lalu kita jumlahkan berapa kalau data ganda ya. Kita jumlahkan, sebenarnya sih teman-teman bisa menghitung di sini aja. Tetapi misalnya kalau teman-teman tidak memiliki data yang ini, langsung dihitung di sini, datanya ini aja. Berarti kita gunakan formula yang ini ya. Oke, kita hitung data yang ganda ya. Sama dengan ya, untuk menentukan menghitung berapa jumlah data ganda kita gunakan sama dengan, kemudian di sini pilih rows ya. Oke, rows, lalu kita ambil ranknya sampai sini, kemudian kita kunci dengan F4 seperti biasa ya. Kemudian kalau sudah kayak gini kita tutup kurung dan kita kurangi dengan jumlah dengan kondisi ya, jumlah kondisi nomor satunya kita kondisikan dulu, yaitu dengan menggunakan COUNT-IF. Nah, yang ini ya, COUNT-IF, kemudian kita ambil ranknya yaitu di sini. Oke, kita blok dulu, kemudian tekan F4 ya. Kemudian kita tentukan kriterianya di sini. Untuk kriteria dari sel yang ada di sini kita tentukan yaitu titik koma ya, kita tentukan yaitu sama dengan yang ada di sini ya. Kemudian F4 lagi. Kalau sudah kayak gini kita tutup kurung, itu harus sama dengan 1 ya. Nah, kayak gini. Lalu kalau sudah kayak gini kita tentukan value if true-nya yaitu 1. Tetapi kalau untuk false-nya kita buat 0 ya. Oke, kita tutup kurung sebanyak 2 kali ya. Lalu kalau sudah kayak gini tekan Ctrl Shift Enter. Oke, jumlahnya adalah 5, jumlah data yang ganda ya. Kita cek. Yang ganda itu adalah Bandung, jumlahnya 3, kemudian Majalengka jumlahnya 2. Maka kalau ditotalkan adalah 5 gitu ya. Oke, ini cara menghitung jumlah data ganda dan unik. Lanjut lagi ke kasus berikutnya. Misalnya kayak gini. Ini kita akan memiliki data penjualan produk ya. Misalkan kita akan hitung jumlah stok yang lebih besar dari 0 dan belum terjual ya. Oke, yang lebih besar dari 0 berarti stoknya yang ini, belum terjual berarti yang nilainya 0 gitu ya. Maka di sini teman-teman kita bisa menggunakan fungsi COUNT-IF ya, yang ada S-nya. Kemudian kita ambil dulu kriterianya yang ini. Oke. Kalau sudah kayak gini, ini kriteria yang pertama yaitu lebih besar dari 0. Oke. Lalu tutup petik, kemudian kita titik koma lagi untuk menentukan kriteria yang kedua.
kita ambil dulu kriteria rank yang kedua, yaitu yang ini ya, karena ini kan yang belum terjual, kemudian yang jumlah stoknya 0. Nah, untuk kriteria kedua ini kita tentukan ini kriterianya, yaitu sama dengan 0 ya, titik koma, tanda petik, sama dengan 0 kayak gini. Kalau sudah kayak gini kita enter, hasilnya adalah 1. Oke. Kenapa hasilnya 1? Ini yang stoknya lebih besar dari 0 dan belum terjual. Ini stoknya 0, belum terjual. Kalau ini 0, karena ininya ada stoknya ya, berarti tidak termasuk kriteria stok lebih besar dari 0 dan belum terjual. Jadi yang stok lebih besar dari 0 dan belum terjual hanya satu, yaitu smartphone aja gitu ya. Oke, ini adalah rumusnya dengan menggunakan COUNT-IFs. Lalu lanjut lagi ke kasus berikutnya, misalnya kayak gini ya. Yang terjual ini adalah data produknya, kemudian kriterianya yang terjual lebih besar dari 5 ya, kemudian berapa jumlahnya. Oke. Kalau di sini lebih besar dari 5, berapa jumlahnya, kita bisa menggunakan fungsi COUNT-IF. Di sini kita bisa menggunakan fungsi COUNT-IF. Jadi formulanya sama dengan COUNT-IF kayak gini. Kemudian ambil ranknya, lalu di sini ini lebih mudah, kriterianya berarti lebih besar dari 5 kayak gini. Lalu enter, hasilnya adalah 5 ya, 5 unit. Ini yang lebih besar dari 5. Kita tes ya. Yang lebih besar dari 5 ya, belibet ya. Yang lebih besar dari 5 yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 jumlahnya. Yang lainnya kurang dari 5 ya. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut lagi kasus berikutnya, yaitu datanya seperti ini. Ini misalkan ada daftar nama, kemudian tugas ke 1, 2, dan 3. Nah, dari sini kita bisa mencari jumlah siswa yang sudah lengkap tugasnya kira-kira berapa gitu ya. Jadi kalau ada yang bolong-bolong berarti belum lengkap. Oke. Nah, caranya gampang, teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi COUNT-IFs ya. Oke, kemudian kriteria rank ke satunya kita ambil yang ini dulu ya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, ini kriteria ke satunya kita tentukan, yaitu tidak lebih besar, yaitu kurang dari atau lebih besar dari, berarti kan tidak sama dengan gitu. Ini kalau tidak sama dengan, karakternya lebih kecil dan lebih besar ya. Tidak sama dengan, kemudian kita tambahin dengan fungsi n, karena di sini kan ada karakter, kemudian tidak sama dengan kosong, berarti yang tidak ada datanya gitu kan. Seperti ini, dadan untuk tugas 1 kan tidak ada datanya. Oke. Lalu kalau sudah kayak gini, kita tambahin lagi untuk kriteria keduanya. Kriteria kedua yaitu tugas kedua, kita blok. Oke. Lalu di sini kita tentukan kriteria rank kedua, kriteria kedua dari rank kedua ini ya. Nah, ini rank kedua yaitu tugas kedua. Kemudian kriterianya yaitu sama. Jadi tidak sama dengan, kemudian kita tambahin dengan kosong kayak gini ya. Lalu kalau sudah kayak gini, kita titik koma lagi. Kita tentukan kriteria kita tentukan kriteria rank yang ketiga. Kita blok lagi sini. Kalau sudah kayak gini, kita tentukan kriteria ketiganya, yaitu tidak sama dengan, kemudian kita tambahin kosong atau tidak ada isinya. Oke. Kalau sudah kayak gini, klik aja enter. Hasilnya adalah 4. Kita tes jumlah siswa yang belum lengkap tugasnya. Yang pertama Dadan, yang kedua Agus ya, ini kan 0. Yang ketiga Dewi, dan yang terakhir Nur ya. Jadi belum lengkap itu ada 4 orang. Oke. Jadi kayak gitu aja bagaimana cara menjumlahkan di Microsoft Excel dengan berbagai macam kasus atau contoh ya. Oke, ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini. Kita tunggu video-video Excel, tutorial Excel terbaru lainnya hanya di channel Excel ID ini yang berbeda ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.